Mohon maaf lahir dan batin, baik kami sebagai pengurus, di sini ketuanya masih sama Pak RW Udin, saya sebagai wakil, dan alhamdulillah sekretarisnya sekarang udah ada Pak RW BP Ibrahim, serta bendaharanya Pak RW Rahman. Insya Allah berdasarkan rapat kemarin itu kita masih diberi kepercayaan untuk melanjutkan kembali gitu, untuk pengurusan makam pokok. Walaupun sebenarnya kami kemarin udah sempat kamera yang mundur gitu, karena memang kegiatan ini terutama hal seperti ini nih kayaknya kurang antusias gitu. Ternyata kalau kami perhatikan bukan dari RT-nya tapi memang warganya yang kurang antusias gitu. Jadi RT RW masih mendukung kami untuk kegiatan kepengurusan di makam Kopo ini. Dan adapun rencana yang sudah dari tahun lalu kita rencanakan, kita wacanakan memang belum terjadi karena yang salah satu yang kita rencanakan yang sangat dibutuhkan yaitu adanya perluasan lahan makam gitu. Dan alhamdulillah dari hasil musyawarah dengan para ketua RT dan RW kemarin itu mereka setuju dan mendukung untuk program perluasan lahan makam Kopo. Untuk itu kami minta data dari masing-masing ketua RT untuk warganya. Dan alhamdulillah dari RW 16 belum ada nyetor ini Mang. Iya, RT 1, 2, 3 belum ada nyetor ini datanya. Alhamdulillah RT Bohar tuh, RT 1, RT 9 patut dicontoh. Udah langsung nyetor dia. PRW saya udah kumpul ini. Silakan PRT, silakan ke Bang Dani. Kalau saya juga jarang di rumah. Di sini 24 jam. Bang Dani nggak pulang-pulang nih mah, emang tinggalnya di sini. Jadi PRT Ahmad kalau kemarin kalau nggak salah udah nitip juga ya RW 16. Iya, nanti bisa diserahkan langsung ke Bang Dani gitu, atau Bang Kupra, nggak apa-apa yang marbot yang ada di sini. Karena nanti akan kita input demi terlaksananya program perluasan makam Kopo. Karena kenapa kita perlu datanya? Untuk bagi-bagi nantinya Pak gitu. Karena kan lahan ini kita harus beli biar ada keadilan dari masing-masing itu. Nanti kita jumlah semua warga kita ada berapa. Nanti mungkin kita akan bagi per kepala bukan per kakak. Karena kalau per kakak satu kakak itu kan macam-macam. Ada yang cuma 1 orang, ada yang bahkan bisa 5 sampai 6 orang gitu. Jadi tetap nanti kita hitungannya per kepala. Karena setelah kami dari pengurus nih sempat silaturahim dengan pengurus makam yang lain yang sudah berjalan untuk program ini, mereka kebanyakan memang per kepala. Jadi lebih adil gitu. Dan kalau orang tua kita dulu memang di sini sangat bijaksana. Kenapa saya bilang sangat bijaksana? Di mana-mana Pak namanya makam itu makam wakaf. Hanya orang pribumi, orang asli yang boleh dimakamkan di makam tersebut. Tapi di makam Kopo itu beda. Bebas gitu. Masih boleh. Cuma ada aturannya. Saya sudah bermusyawarah dengan para orang tua, beda. Kalau dulu mungkin ya lahan masih luas, kita bolehlah seperti itu, kita bebasin. Makanya ya kami sebagai pengurus bermusyawarah dengan RT dan RW hanya yang ber-KTP 5, RW 1, 2, 3, 9, 8 sebagian dan RW 16 gitu. Jadi memang kalau kita bukannya kita nggak mau bijaksana ya, beda kan gitu. Karena memang kebutuhan di masing-masing wilayah sama intinya permasalahannya untuk lahan makam. Dan nanti lahan makam yang baru itu insya Allah yang boleh dimakamkan yang ikut berpartisipasi aja. Makanya nanti Bapak akan menerima kartu makam gitu. Jadi yang punya kartu nanti RT itu nggak bingung lagi. Kalau sekarang kan kadang-kadang aduh ini warga saya masih bisa apa enggak gitu, boleh apa enggak. Tapi kalau udah ada kartu RT nggak usah bingung lagi, RW itu nggak bingung lagi. Lu punya kartu nggak? Ada. Ya udah kalau punya kartu udah pasti boleh di sini. Walaupun tetap ada administrasi untuk penggalian dan pemakamannya itu. Dan nanti pun kita akan iurannya itu per warga berdasarkan kartu tersebut. Kalau sekarang masih per RT, masih kurang adil juga menurut kami dari pengurus. Kenapa kurang adil? Yang warganya sedikit sama bayarnya, yang warganya banyak juga sama. Jadi setor ke pengurus makam itu untuk honor marbot per RT itu ada 150.000, ada yang 200.000 gitu. Jadi kenapa saya sebut honor? Karena kami dari pengurus belum bisa gaji. Kalau honor kan masih ya ala kadarnya gitu. Kalau gaji kan ada standarnya gitu. Jadi kita juga kasihan sama marbot kita. Kalau mungkin memang udah berjalan, mungkin kita bisa gaji bukannya honor lagi. Jadi kita juga bisa nuntut mereka untuk kerja lebih maksimal gitu. Kalau sekarang mah kita mau ngambil aja malu Pak. Jadi malu gitu karena nggak sesuai dengan apa yang kita berikan ke mereka. Sementara mereka kerjanya
24 jam. Bahkan kalau ada orang yang kadang minta udah malam nih meninggal, minta dimakamin malam itu juga gitu. Mau gak mau mereka kan yang udah mandi, yang udah siap-siap mungkin mau pergi kemana gitu, buka baju lagi, telanjang lagi gitu kan, buat bantuin melaksanakan tugas mereka gitu. Dan itu pun ada tambahan biayanya, kita minta ada kebijakannya gitu. Dan kami dari pengurus sebelum marbot, kalau memang ada warga Pak RT atau warganya yang mau gali sendiri silakan gitu. Kami nggak menutup mata bahwa oh sekarang semuanya kok diuangkan, bukannya diuangkan. Kalau orang zaman dulu, zamannya mungkin kakek bapak kita masih pada punya cangkul Pak, rata-rata masih kerjanya di sawah. Jadi begitu ada berita innalillahi di masjid, mereka langsung pulang buru-buru atau bawa paculnya langsung dari sawah langsung ke makam buat gali makam gitu. Kalau sekarang ya akhirnya berdasarkan musyawarah RT RW juga sama, kita putuskan bahwa itu marbot yang gali. Tapi sekali lagi apabila ada warganya yang mau gali sendiri silakan. Dan itu pun kita bayar, bukannya bayar lah, sama saya bilang itu untuk pengganti lelah mereka juga gitu. Cuma kadang-kadang masih ada juga yang komplain ke pengurus, kok sekarang katanya semua diborongin begitu. Kalau disuruh milih, marbot kita nggak mau Pak, mendingan dia mah udah ngurusin makam aja udah beres. Ngapain gali-gali gitu kan? Kalau kita gali, saya aja pernah gali Pak, pada melepuh semua, langsung apa pada ngelupas kulit saya gitu. Makanya ya alhamdulillah mereka mau gali gitu, karena kita pasti nggak biasa lah, beda gitu kalinya. Bahkan ada yang bilang beda gali makam mah, walaupun kecil katanya, walaupun ini, tapi terasa berat gitu. Ini berat karena nggak biasa juga mungkin kalau menurut saya sih gitu. Jadi seperti itu. Jadi mudah-mudahan nih dengan bapak-bapak yang hadir di sini semua nanti bisa membantu sosialisasi ke warganya khususnya Pak RT. Jadi sekali kami minta untuk data warga yang hanya memiliki KTP sini aja dulu sementara. Jadi kebijakan kita untuk yang nanti punya rumah di sini tapi belum KTP sini itu tetap nanti kita tampung, kita aspirasinya. Ada kemarin beberapa RT yang menanyakan juga, mungkin akan tetap kita kenakan administrasi gitu. Nanti apa dihitungnya per meter berdasarkan harga tanah. Karena sekarang ini kan harga tanah juga lumayan di sini loh. Udah nggak ada yang 1 juta 2 juta per meter. Sementara lahan makam paling enggak 1,5 meter sampai 2 meter. Itu. Jadi itu harus kita pikirin semua bareng-bareng gitu. Karena kami sebagai pengurus yang nggak bisa berbuat apa-apa tanpa bantuan dukungan dari Pak RT dan warga semua. Jadi yang terutama, yang paling utama ini kami minta data dari masing-masing ketua RT untuk warganya yang memiliki KTP LIMO. Jadi LIMO itu terutama yang dari RW 1, 2, 3, 9, 8 sebagian dan 16 gitu. Jadi nanti Pak Tekonim, Pak Herman, Pak Dian tolong secepatnya ya dikumpulkan, karena kami akan input, karena ngetiknya juga kan lumayan lama gitu kan, kita ada beberapa RW gitu. Jadi kalau itu udah ada, nanti kita musyawarahnya enak, hitung-hitungannya lebih mudah gitu. Kalau sekarang kan saya belum tahu pasti di warga Pak RT Konim ada berapa warganya, di Pak RT Dian juga sama gitu. Jadi kita belum punya kepastian, belum berani gitu. Nanti perkepalaan baginya itu gimana gitu. Karena setelah kami mempelajari audiensi dengan beberapa pengurus makam yang ada, begitu Pak. Dan mereka saklek Pak. Sekali lagi saklek. Khusus warga pribumi. Tapi kalau kita karena orang tua kita sudah mengajarkan kebijakan, ya kita teruskan kebijakan mereka tapi dengan persyaratan gitu. Karena zaman udah berubah. Kalau dulu harga tanah orang ya masih enak aja di sana juga jadi gitu. Di mana aja gitu. Dan sekarang pun kalau untuk pemakaman diatur oleh marbot, jadi nggak bisa misal mesen harus di sini gitu, nggak bisa, karena memang kita usahakan lebih rapih lagi gitu, lebih rapi. Dan alhamdulillah untuk surat wakaf yang ini nih yang kita udah tempatin itu udah jadi suratnya, kemarin kopiannya sudah masing-masing bagi ke Pak RW. Mungkin kalau Pak RT perlu silakan kita ke Pak RW kopiannya. Kalau aslinya masih ada di saya, kemarin lokasi kedua lama juga ada beli. Ini namanya udah pegang. Jadi yang dari sebelah itu kan hibah. Bukan hibah sih, sebenarnya dari pasutnya PT Mega kalau nggak salah, itu sampai saat ini belum kita pegang. Katanya ada gitu, tapi saya udah minta sampai saat ini belum diberikan. Mudah-mudahan ada, makanya kita berani walaupun waktu itu kita pembebasan dari penggarap gitu. Tapi karena sekarang waktu itu sempat dikuasai oleh Mega, akhirnya mereka kata menyerahkan. Gak apa-apa, kami mah yang penting ada oret-oretannya gitu. Jadi belum bisa menunjukkan benar atau enggaknya,
baru omongan aja gitu kalau yang sebelah sana. Kalau sebelah sini alhamdulillah surat wakafnya udah jadi, kalau nggak salah 12.000 berapa gitu, saya lupa kemarin luasnya gitu. Udah jadi semua untuk yang sini. Dan sekali lagi kami juga dari pengurus mengucapkan banyak-banyak terima kasih khususnya kepada Pak RT dan warganya semua, para ustadz yang telah membantu kami sosialisasi maupun sebagainya. Jadi sekali lagi kami tanpa dukungan dari Bapak RT beserta warga tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi nanti tolong bantu kami untuk sosialisasi masalah perluasan makam ini. Adapun untuk besarnya nanti kami akan bermusyawarah kembali dengan para ketua RT, ketua RW, dan juga insya Allah mungkin perwakilan dari beberapa tokoh yang ada di lingkungan masing-masing gitu. Nanti kita minta Pak RT bawa tokohnya lah siapa gitu untuk bermusyawarah. Karena memang banyak saran, masukan, juga kadang-kadang katanya mereka nggak dilibatkan gitu. Karena memang kami juga kayak pengajian gini nih kan, ini udah ada pengurusnya juga dari pusat, ada lagi pembentukannya panitia kecil itu khusus untuk pengajian setelah lebaran itu. Dan itu mereka yang berkoordinasi dengan masing ketua RW, dan nanti ketua RW berkoordinasi dengan RT dengan para ustadznya gitu. Jadi kami menyerahkan seperti itu biar nggak salah paham juga gitu. Tapi juga sebagian itu yang dari pimpinan kok bagi undang lah sebagainya gitu. Kalau kedepannya Pak RW, Pak RT tolong ngajak lah tokoh-tokoh yang ada di lingkungannya gitu. Ya mungkin memang mereka perlu didatengin ya datengin gitu. Karena kadang-kadang ada yang apa namanya, ya masih seperti itulah di sini gitu, di kampung kita ini gitu. Kalau nggak didatangin mungkin katanya belum diajak gitu. Jadi mungkin ada yang seperti itu, ya kita usahakan kita ikutin mereka. Nanti kalau udah disamperin, udah diajak masih nggak mau juga, ya berarti emang udah nggak mau datang kali gitu. Tapi ya begitulah memang. Jadi kita juga harus tetap semangat biar bagaimanapun, karena ya kami juga sama dari pengurus kemarin juga sempat down juga gitu. Sempat mau mundur rame-rame makanya itu dari pengurus, tapi alhamdulillah setelah support dari Pak RW dan Pak RT terusin. Tapi kami minta persyaratan lagi, tolong, karena data itu dari tahun yang lalu kita minta Pak, itu masih susah juga gitu. Jadi sekarang mau nggak mau lahan tinggal sedikit Pak Kupra yang sebelah sana ya, itu yang baru aja nih udah hampir mau habis. Kalau nggak salah kemarin setahun itu ada 75 Pak. 75 orang itu setahun. Berarti kan kalau 1,5 meter aja udah kita bisa hitung. 2 meter dah, kalau 2 meter rata-rata udah 150 meter. Itu setahun Pak. Apalagi yang waktu zamannya pandemi itu, yang Covid. Astagfirullah, itu udah dikit-dikit gitu. Apakah sampai malam pada gitu. Itu makanya ya kalau nggak dari sekarang kita pikirin. Ya buat yang di bawah kita nih, ya kita juga nggak tahu kapan kan, di mana tempatnya, kapan waktunya, emang nggak ada yang tahu gitu. Tapi kan insya Allah kalau kita udah siapin, nanti buat kalau bukan buat kita ya buat anak cucu kita, gitu. Emang pasti akan ngalamin semuanya. Dan sekali lagi waktunya kita nggak tahu kapannya, di mananya, gitu. Mudah-mudahan kita semua meninggal dalam keadaan husnul khotimah, amin ya robbal alamin, gitu. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.